Pernah kebayang nggak sih, sebuah tambang yang tadinya ramai, penuh aktivitas, tiba-tiba berhenti total. Mesin-mesinnya mati, orang-orangnya pergi. Tapi, apa yang sebetulnya mereka tinggalkan di sana? Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget kita abaikan. Kita mungkin fokus sama apa yang diambil dari dalam bumi, tapi sering lupa sama apa yang tersisa di permukaannya. Dan jawabannya mungkin lebih dari sekedar lubang di tanah. Inilah yang tersisa. Sebuah lubang bekas tambang. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar cekungan biasa. Ini tuh ibarat luka. Luka yang dalam dan permanen di wajah bumi kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama, sebuah luka di wajah bumi. Kita bakal lihat dulu nih kerusakan yang paling jelas kelihatan oleh mata kita. Gini, proses menambang itu secara harfiah yang mengubah total bentuk permukaan bumi. Coba bayangin deh, jutaan ton tanah dan batuan digali, dipindahkan. Ekosistem yang tadinya hidup dan seimbang seketika hancur, ninggalin bekas luka yang super besar. Dan perubahan ini nggak berhenti di situ aja. Ini memicu semacam efek domino yang berbahaya. Tanah yang tadinya kokoh dan padat jadi gembur dan rapuh. Kondisi ini jadi pintu masuk buat erosi, dan puncaknya bisa memicu bencana tanah longsor. Sekarang, kita masuk ke bagian 2, ancaman racun yang tak terlihat. Nah, selain luka fisik yang kelihatan jelas, ada bahaya lain yang nggak kasat mata. Bahaya yang diam-diam merayap dari tanah sampai ke air yang kita gunakan. Setidaknya ada dua ancaman senyap di sini. Yang pertama, racun yang mencemari air minum kita. Yang kedua, polusi yang mengotori udara yang kita hirup. Dua-duanya sama berbahayanya. Anda lihat genangan air di lubang ini. Itu bukan genangan air hujan biasa. Seiring berjalannya waktu, air itu melarutkan berbagai mineral dan logam berat dari dinding batuan di sekitarnya. Hasilnya, air itu berubah jadi semacam sup kimia yang sangat beracun. Jadi, apa aja sih isi sup beracun ini? Wah, isinya ngeri. Di dalamnya ada logam-logam berat seperti timah dan bahkan merkuri. Keduanya ini adalah zat yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang sangat serius kalau sampai masuk ke tubuh kita. Dan yang paling parah, racun ini tuh nggak diam di tempat. Dia bisa meresap jauh ke dalam tanah, mencemari cadangan air tanah, lalu ikut mengalir ke sungai dan mata air. Sumber air yang diandalkan oleh banyak orang untuk minum, masak, dan mandi. Sementara racun mengancam dari dalam tanah, bahaya lain datang dari udara. Debu sisa-sisa penambangan yang juga mengandung zat berbahaya bisa dengan mudah diterbangkan angin. Akhirnya, debu itu mencemari udara dan mengancam kesehatan pernapasan kita semua. Lanjut ke bagian 3, bencana yang mengintai. Oke, kalau polusi itu ancaman jangka panjang, lubang-lubang ini juga ibarat bom waktu yang terus berdetak, yang bisa meledak kapan saja. Penting banget buat kita ingat. Bahaya ini bukan sesuatu dari masa lalu. Selama lubang ini dibiarkan menganga, dia adalah ancaman yang aktif, yang terus mengintai kita. Ancaman pertama yang paling nyata, tanah longsor. Dinding-dinding lubang yang curam dan rapuh ini sangat rentan, apalagi pas musim hujan. Pemicu kecil saja bisa berakibat fatal. Lalu ada ancaman yang mungkin gak Anda duga, kebakaran. Betul, kebakaran. Khususnya di bekas tambang batu bara, sisa-sisa material yang tertinggal itu bisa menyala dengan sendirinya dan menciptakan api abadi yang sangat sulit dipadamkan. Dan yang paling mengerikan adalah bahaya fisiknya secara langsung. Lubang-lubang raksasa tanpa pagar pengaman ini adalah perangkap yang mematikan. Bukan hanya untuk hewan, tapi juga untuk manusia, terutama anak-anak yang mungkin bermain di sekitarnya tanpa tahu bahaya yang mengintai. Bagian 4, menyembuhkan kembali tanah kita. Tapi, di tengah semua gambaran suram ini, ada harapan. Selalu ada jalan untuk pemulihan. Jawabannya jelas, kita nggak bisa membiarkan luka ini terus terbuka. Kita wajib menyembuhkannya lewat sebuah proses yang disebut rehabilitasi tambang. Ini adalah sebuah upaya sadar dan terencana untuk memulihkan kembali apa yang telah rusak. Kita sebetulnya dihadapkan pada dua pilihan masa depan. Di satu sisi, membiarkannya jadi lahan mati yang berbahaya. Di sisi lain, kita merehabilitasinya untuk menstabilkan tanah, membersihkan lingkungan, dan yang terpenting, memberikan kesempatan bagi kehidupan baru untuk tumbuh kembali. Tentu saja, penyembuhan terbaik adalah pencegahan. Ini artinya, praktik penambangan itu harus berkelanjutan sejak hari pertama. Rencana pemulihan lahan itu harusnya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana penambangan itu sendiri. Pada akhirnya, ini semua bermuara pada satu gagasan penting.
Rehabilitasi bekas tambang bukan hanya soal menutup lubang, tapi juga mengembalikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Ini bukan sekedar tugas teknis, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab moral. Jadi, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Saat kita mengambil sesuatu dari bumi, bagaimana kita bisa memastikan bahwa warisan yang kita tinggalkan bukanlah sebuah lubang berbahaya, melainkan sebuah lingkungan yang tetap lestari dan berkelanjutan? Mari kita renungkan bersama.